Alhamdulillah, ikhwata iman yang sama-sama mengharapkan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan malam-malam terbaik di bulan terbaik, malam-malam yang kita harapkan turun di dalamnya sebuah kemuliaan yang Allah tidak jadikan di malam-malam yang lain. Kita sama-sama berharap bahwa ibadah kita, i'tikaf kita, qiyamul lail kita, ibadah kita di malam-malam terakhir di bulan Ramadan menjadi ibadah terbaik yang Allah hidangkan untuk kita, ibadah terbaik yang kita lakukan, ibadah yang kita harapkan bahwa nilainya khairun min alfi syahrin, nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak banyak mungkin orang yang Allah berikan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan mungkin banyak orang yang berkeinginan tetapi memiliki udzur, seperti Allah cabut nikmat sehatnya, Allah cabut nikmat waktunya. Sementara kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat yang utuh, nikmat usia, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Semoga apa yang telah kita kerjakan menjadi salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin ikhwatu iman, jemaah salat subuh yang Allah muliakan, yang saya cintai, mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi yang mungkin bagian antara kita mungkin ngantuk ya, karena sudah semalaman qiyamul lail begitu. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita insyaallah. Bagaimana para ulama mengatakan bahwasanya min alamati qabulil ibadatil abdi an yuwaffiqahu ila amalin ba'dah. Di antara bentuk tanda-tanda diterima amalnya seseorang adalah ketika Allah memberikan dia taufik untuk beramal lagi setelahnya. Jadi antara bentuk tanda-tanda bahwa qiyamul lail kita diterima, maka setelah qiyamul lail kita berupaya untuk mengerjakan ibadah yang lain. Dan di antara ibadah yang ada di hadapan kita adalah thalabul ilmi. Tentunya thalabul ilmi, mencari ilmu, tidak boleh berhenti ya. Meskipun di hari Ahad di Ramadan gak ada sarapan ya, tapi yang berhenti cukup sarapannya saja, ngajinya harus tetap lanjut gitu. Karena para ulama mengatakan bahwasanya manusia itu lebih butuh terhadap ilmu daripada terhadap makan dan minum. Makan dan minum hanya dibutuhkan sehari sekali atau 2 kali saja. Sementara kita terhadap ilmu, maka kebutuhan kita setiap saat, kebutuhan kita setiap detik, ada di anfusina. Sebanyak nafas kita berhembus, maka sebanyak itu pula kita membutuhkan ilmu. Setiap saat ujian datang kepada kita. Setiap saat kita dituntut untuk berbuat sesuatu yang Allah nilai nantinya. Apakah berkesesuaian dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atau tidak gitu. Maka supaya amalan kita berkesesuaian dengan apa yang Allah minta dari kita, maka disitulah perannya ilmu. Maka saya senantiasa mengingatkan pada kita yang sering ngaji, sering hadir di majelis ilmu, bahwa tujuan kita mencari ilmu
selain untuk mendapatkan banyak keutamaan di dalam majelis ilmu, diampuni dosanya, didoakan rahmat oleh malaikat, ya, diturunkan oleh Allah as-sakinah. Tapi juga yang tidak kalah penting, kita duduk di majelis ilmu itu dengan tujuan ihsanul amal. Kita berupaya memperbaiki amalan kita. Artinya harus ada tekad di dalam hati bahwa ketika duduk di majelis ilmu, kita ini harus jadi orang yang siap untuk berbenah begitu. Ketika dijelaskan satu hal yang ternyata kita salah, bahwa kita terbiasa melakukan satu hal dan di dalam majelis ilmu itu dijelaskan ternyata hal yang kita biasa kerjakan itu keliru, maka kita menjadi orang yang siap untuk meninggalkannya. Dan ketika dijelaskan bahwa ternyata ada kewajiban yang kita lalaikan atau kita abaikan begitu, maka kita menjadi orang yang siap untuk dibenahi, siap untuk kemudian mengerjakannya. Tidak jarang Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang ngaji, tujuannya itu mencari pembenaran begitu. Sehingga di dalam benaknya ketika hadir di majelis ilmu, yang terpikir maka ustadz yang menyampaikan materi itu harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan begitu. Dan saya sama pendiriannya gini, ketika melihat ketidaksesuaian, maka yang timbul malah rasa sakit hati, tersindir gitu. Akhirnya tidak mau lagi hadir di majelis ilmu. Ini keliru, khotimah. Justru sebaliknya, kita duduk di majelis ilmu itu karena kita merasa tidak tahu, karena kita merasa bodoh. Seperti kita yang konsultasi ke dokter, ya, kita sebutkan kita punya penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Kata dokter, Bapak, Anda salah pola hidupnya. Harusnya jangan begadang, harusnya jangan makan ini, dijaga pola hidupnya. Nah, orang yang merasa bodoh akan taat. Oh iya, saya benahi, saya tidak akan makan ini, saya tidak akan begadang dan sebagainya. Tapi kalau orang sok tahu gitu, kalau orang tidak paham konsep konsultasi ke dokter, yang ada dia malah protes. Dokter, Pak, jangan begadang. Emang benar dok, urusan saya betul. Cek dokternya, urusan bapak, urusan kamu, bapak badanan tadi ya. Bapak nggak boleh makan ini Pak, karena bisa menyebabkan darah naik Pak, tekanan darah naik. Dokter cek saha. Malah jadi protes. Itu kan salah konsep begitu. Nah, sebagaimana orang yang konsultasi di hadapan dokter merasa tidak tahu, ketika mendapatkan nasihat bahwa dia keliru gitu, maka seharusnya yang timbul adalah rasa keinginan untuk membenahi kesalahannya begitu. Ini sangat penting, karena pada akhirnya yang Allah minta dari kita adalah ahsanu amala gitu. Dia beluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah melihat di antara kita siapa yang paling baik amalnya, bukan ilmunya ya, sehingga harus ada perbaikan ketika kita mendapatkan ilmu ya, hingga buah ilmu itu adalah amal gitu. Maka semoga setiap ilmu yang kita dapat, setiap kita duduk di majelis ilmu, maka bukan hanya menambah keilmuan kita, tapi juga menambah baik amal kita gitu. Ya. Seiring demi waktu, kesalahan demi kesalahan yang kita biasa perbuat ya berkurang, akan menjadi hilang, karena seiring waktu itu pula kita hadir di majelis ilmu gitu. Nah, itu kan tujuan utama di balik kita menuntut ilmu ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, al ilmu laisa ma hufizu. Ilmu itu bukan yang dihafal, ilmu itu bukan yang dikoleksi begitu, tapi ilmu itu yang terlihat dari amalan kita, itulah ilmu. Jadi wawasan kita, knowledge kita belum menjadi ilmu yang bermanfaat sampai kapan? Sampai berbuah menjadi amal saleh gitu. Ya, maka hadirkan ini bukan cuma saat ini,
Tapi di setiap saat kita duduk di majelis ilmu dimanapun, bahkan sekalipun di perjalanan kita mendengarkan ilmu di YouTube dan sebagainya, hadirkan selalu bahwa apa kesalahan kita, apa yang bisa kita benahi, apa yang kita bisa perbuat, ya. Sehingga ilmu yang kita dapat sesedikit apapun menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu tidak bergantung sepenuhnya kepada siapa yang menyampaikan. Ya. Kata Umar bin Khattab, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Ilmu itu dilihat dari apa yang disampaikan, bukan dari siapa yang menyampaikannya, begitu. Ya. Sehingga bagi kita yang berniat lurus untuk memperbaiki amal, maka siapa yang menyampaikan itu tidak penting. Apakah yang tua mendapat nasihat dari yang muda, yang senior mendapat nasihat dari yang junior, tidak penting. Apakah laki-laki dapat ilmu dari perempuan, perempuan dari laki-laki, seorang ayah dari anaknya, seorang adik dari kakaknya, seorang kakak dari adiknya, itu tidak masalah. Tidak ada unsur gengsi, ya, dalam mencari ilmu, dalam mendapat ilmu. Ya, kenapa? Karena yang dilihat adalah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, saya mohon izin karena mungkin qadarullah Ustadz yang biasa menyampaikan berhalangan, mungkin karena i'tikaf. Jadi insya Allah di pertemuan sekarang saya Aldino Abu Ismail izin menyampaikan satu materi sebagai badal saja, sebagai pengganti, ya, semoga bisa juga menambah keilmuan dan perbaiki amal kita. Yang saya sampaikan saat ini adalah konsep di dalam Islam, khususnya di dalam masalah al-khuluq, ya, yakni balasan amal sesuai jenis amalnya. Ini diambil dari salah satu hadis Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi adalah 42 hadis, ya, meskipun judulnya Arba'in artinya 40, tapi isinya 42. Artinya 40 itu 40-an, bukan 40 pas, ya, sekitar 40 hadis atau 42 hadis tepatnya, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang tercakup di dalamnya qaidatun minaddin, qawaidun minaddin. Jadi qawaid atau kaidah-kaidah daripada agama Islam. Di antara kaidah di dalam agama yang besar ini, Pak, ada kaidah yang namanya al-jaza min jinsil amal. Ya. Kaidahnya apa, Pak? Al-jaza min jinsil amal. Apa ibu-ibu? Al-jaza min jinsil amal. Ini wajib dihafal, ya, supaya kita bisa mengaplikasikannya lebih mudah dan supaya kita bisa ingat, gitu, ya. Karena fungsinya menghafal itu, ya, kita menghafal Quran misalkan, itu fungsinya supaya Quran itu hadir di tengah-tengah kita, di benak kita ketika kita membutuhkannya, jadi lebih mudah, gitu, menghadirkannya. Begitupun kaidah ini, kita harus paham al-jaza min jinsil amal. Balasan amal itu sesuai jenis perbuatannya. Ini banyak disampaikan konsep ini dalam Al-Quran juga. Di antaranya Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Jadi sesuai. Kalau mau ditolong Allah, maka tolonglah Allah. Tentunya bukan menolong Allah secara zatnya, tapi menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kalian berbuat buruk, maka untuk diri kalian sendiri pula, gitu. Ya, jadi segala macam kebaikan akan berbalik kepada kita. Segala macam keburukan maka akan berbalik kepada setiap yang melakukan keburukan tersebut. Itu konsep dalam Islam. Ini banyak sekali disampaikan di dalam hadis pun, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.
Jadi Allah itu akan menyayangi hambanya, yang hambanya itu juga menyayangi sesama manusia. Ya, ut'im alaik. Kalau mau Allah jamin makan kalian, maka berilah makan pada sesama manusia. Jadi sesuai jenis amalan itu dengan amalannya. Man aqala 'alal muslim aqala Allahu. Di dalam hadis Nabi mengatakan, siapa yang aqala itu memberikan kelonggaran kepada seseorang muslim, dia memberikan pemakluman gitu, maka Allah juga akan memaklumi orang tersebut. Ya, dia siapa yang mudah memaafkan gitu. Ya, siapa yang mudah memberikan uzur gitu, memaafkan kesalahan orang. Ya, sebutnya tagoful. Tagoful itu akhlak yang kalau orang bikin salah ke kita nggak terlalu permasalahkannya selama bukan masalah yang prinsip gitu. Kita janjian telat-telat sedikit ya, itu bisa ada orang yang marah, ada orang yang sampai nggak mau melanjutkan pertemuan tersebut misalnya. Tapi ada orang yang biarin, saya memaafkan, waktu saya misalkan bisa diisi pas menunggu itu untuk zikir dan sebagainya, memudahkan urusan orang. Ya, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat nanti. Dia balasan amal itu sesuai dengan jenis amalnya. Jadi nuansa tasawufnya sangat berasa hadis ini nanti, bahwa ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia bermuamalah dengan manusia, maka yang dia lihat itu Allah gitu. Bukan wahdatul wujud, bukan. Kalau kata Ibnu Arabi, ya, manusia itu adalah manifestasi dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menyatu dengan manusia, itu syirik nanti. Tapi maksudnya adalah ketika hamba mengenal Allah, mengenal Rabb-nya, maka ketika dia bermuamalah dengan siapapun, maka yang dia lihat adalah Allah. Artinya apa? Niatnya untuk Allah gitu. Dia menolong bukan ingin ditolong balik gitu. Ya. Dia tidak membalas kezaliman ya bukan karena takut sama orang tersebut, tapi yang dia lihat itu adalah Allah. Jadi mengajarkan konsep ikhlas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menerima undangan entah itu pernikahan atau apa, dan kita masih mikir gini, Bu, jadi orang ini ngundang, padahal dulu kita ngundang dia nggak datang, terus kita bilang oh seorangnya itu kudu datang berarti gitu. Nah, itu belum ikhlas namanya gitu. Itu masih yang kita lihat itu makhluk gitu ya. Kita mau bagi-bagi syukuran gitu. Dulu si orang ini pas kita syukuran, yang lain mah nengok ke rumah kita, taruhlah kita akikah begitu, akikah anak pertama, semua tetangga dibagi, dan hampir semuanya pas sudah dibagi itu datang nengokin kita, nengokin anak atau cucu gitu. Ternyata ada 1-2 orang yang enggak. Pas kita akikah anak kedua, yang dua ini dilewat gitu. Kenapa? Dulu juga pas dikirim nggak balik gitu. Ada orang yang seperti itu. Jadi mau berbuat baik ke orang, mikir dulu ini orang ini gimana gitu, baiknya ke kita gitu. Itu kan belum ikhlas namanya gitu. Ya, itu kan belum melihat Allah dari makhluknya gitu. Ya, masih ya tujuannya karena makhluk gitu. Dia beramal karena manusia gitu. Nah, dengan kita menyadari bahwa al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalnya, maka yang kita yakini adalah ketika kita berbuat baik bukan untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri ya. Dan Allah lah yang akan membalas setiap kebaikan yang kita kerjakan. Dari Khotimah rahimakumullah ya, hadisnya panjang ya, dari Abu Hurairah ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang nafasa, meringankan
ya, atau membebaskan an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, ya, kesulitan yang berat, kurbah itu daripada kesulitan dunia, maka Allah akan bebaskan dia dari kesulitan nanti di hari kiamat. Ya, sama, siapa yang bebaskan kesulitan, Allah akan bebaskan kesulitannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mudahkan urusan orang lain yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang rajin menutup aib seorang muslim, yang enggak suka menggunjing, enggak suka membuka aib orang, maka Allah juga akan tutup aibnya di hari kiamat. Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama hamba yang lain, ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempelajari kitabullah, membaca kitabullah, ya, pelajarinya satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan Allah menyebut nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Jadi di akhirat nanti yang ada adalah pertimbangan amal, bukan nasab. Ya, hadisnya panjang. Ya, secara umum hadis ini memotivasi kita untuk berbuat baik sesama muslim, ya, sama orang beriman, dan meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan, ya, kita menolong orang dalam bentuk apapun, maka hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Hakikatnya kita mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, berjalan untuk mencari ilmu, dan juga mengenai nasab, bahwa nanti di akhirat nasab itu, ya, tidak akan bisa menolong orang-orang yang amalnya itu lambat gitu. Nah, kita akan jelaskan kalimat demi kalimat, mungkin secara ringkas saja. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam nafasa an mu'minin kurbatan, ya, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, ya, maka Allah akan membebaskan dari kesulitan di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, nafasa artinya meringankan. Barang siapa yang nafas, nafas itu satu akar kata dengan nafas. Nafas itu kan sesuatu yang ringan. Kita tarik, kita hembuskan, itu ringan. Sedangkan kurbatan artinya kesulitan yang besar, yang mungkin tidak semua orang di dunia ini mengalaminya. Contoh musibah kebakaran, itu kan gak semua orang pernah nyobain gitu. Contoh musibah, ya, diberikan misalkan kecelakaan yang dahsyat sampai tubuhnya misalkan, mohon maaf, misalkan dapatnya seumur hidup gitu. Itu kan tidak semua orang mengalaminya, ya. Berikan bangkrut sampai nol misalkan, keluarganya berantakan segala macam, itu nggak semua orang mengalami musibah-musibah yang besar seperti itu. Nah, ketika seseorang melakukan tanfis, tanfis itu meringankan, walaupun hanya sedikit gitu. Sama seperti orang bernafas, meringankan. Barang siapa yang walaupun hanya meringankan beban orang yang berat, yang tadi, yang bebannya rumahnya terbakar sampai habis hartanya, tapi kita melakukan sesuatu yang ringan, pertolongan yang hanya sedikit gitu, ya, maka itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Ya, karena ada orang kebakaran, Pak, kita cuma bantuin 1 ember gitu. Ya udah mau ngaruh gitu ya, kebakaran rumahnya. Ini 1 ember cuma bantuin nyiram, gak akan api, padam itu apinya. Tapi di mata Allah itu tanfis gitu.
Ya, walaupun hanya sedikit peran kita dalam musibah orang lain yang besar, maka Allah akan juga meringankan beban kita nanti di hari kiamat. Makanya disebut di sini, siapa yang meringankan kurbah orang di dunia, Allah akan ringankan kurbahnya di hari kiamat. Tidak di dunia lagi balasannya. Kenapa? Karena kurbah itu tidak semua orang kebagian di dunia itu. Kayak tadi musibah yang besar gitu. Dan sedangkan di akhirat nanti semua orang mendapatkan kurbah, musibah yang besar. Ya, bayangkan di akhirat nanti saking besarnya musibah nanti yang terjadi, orang itu lari daripada saudaranya. Ibu-ibu yang sekarang sangat menyayangi putra-putrinya, nanti di akhirat jangankan ingat, ya, yang ada malah lari gitu. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Orang lari dari saudaranya, lari daripada ibunya, ibu juga lari dari anaknya, suami lari dari istrinya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua orang punya kesibukan masing-masing. Bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan telanjang begitu? Tidak memakai satu benang pun di tubuh kita. Bukankah kita akan malu satu sama lain?" Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Aisyah, al-amru yauma idzin asaddu ya min an yanzura ba'dhum ba'dha." Nanti di hari kiamat nanti urusan sangat dahsyat. Sampai orang bisa lupa gitu daripada hanya sekedar melihat aurat satu sama lain. Jadi bayangkan nanti di hari kiamat ketika urusan sangat dahsyat kita alami, maka ada orang-orang yang Allah ringankan musibahnya. Ada orang-orang yang Allah ringankan bebannya di hari kiamat nanti. Siapa? Ya ini orang yang di dunia ini terbiasa meringankan beban orang lain gitu. Terbiasa nolong orang, gitu. Terbiasa bantu orang gitu. Walaupun hanya sekedar tanfis itu, walaupun hanya sekedar meringankan, tidak melepaskan. Orang bangkrut, rumahnya di Jabal, istrinya kabur, ya kita cuma bantu menghibur aja. Pak sabar, kita sholat, kita ini ajak ke masjid. Itu kan sebetulnya nggak seberapa dibandingkan dengan musibah dia. Itu kan tapi tanfis namanya, meringankan. Orang sakit di rumah sakit, ya udah parah, kita datang menghibur. Kita katakanlah bahasa tahurun insya Allah, Pak insya Allah sehat deh. Cuman sekedar kata-kata yang meringankan saja. Ya, itu namanya tanfis. Gitu. Ya, jangan pas nengok orang ke rumah sakit, Pak sakit naon, kalian jangan meninggal. Pertama tetangga saya kayak mau kamari, sampai penyawatnya ya sesapan gitu mas. Udah orang punya beban berat, bukannya kita ringankan gitu. Malah kita tambah berat lagi beban, tambahin berat lagi gitu. Maka ringankan beban orang lain. Ya. Waman yasaru ala muksirin yasarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mudahkan orang yang kesulitan ini muksir. Muksir itu bisa di dunia dan di akhirat gitu. Ya, jadi setiap orang pasti pernah muksir di dunia ini. Kesulitan yang ringan, kalau kurbah kesulitan yang berat. Ya, dia yasaro, dia memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ibu sekalian, kalau kita punya kesempatan untuk membuat satu urusan dengan orang lain itu menjadi ringan, jadi enteng, maka ringankan, entengkan gitu. Ya. Naik Grab, ya. Kalau sadar misalkan kita bawa beban yang berat gitu, ya, maka jangan suruh si Grab ini masuk ke gang misalkan. Udah tahu gangnya kecil, sempit gitu, mobilnya disuruh masuk, padahal kita jalan aja bisa misalkan. Ya, enggak jarang kan seperti itu. Ya, udah rumahnya di gang, padahal kalau dia keluar cuma berapa meter jalan. Kalau Grabnya masuk dia sempit, balik lagi mundur bisa nabrak. Kalau orang niat memudahkan jalan, dia jalan ke depan sampai si supirnya ini mudah menjemputnya. Itu kan masalah sepele. Ya, kita pesan di GoFood, ya kadang beda. Pesan martabak teh, kacang coklat, hari yang datang keju coklat gitu. Itu kan kalau orang ini mah gitu ya, emosian mah, pokoknya nggak mau. Udah tahu kacang coklat, kenapa jadinya? Tapi kan kalau orang yang sahlun, kata Nabi, sahlun itu mudahkan urusan orang. Ah ya udahlah, beda sedikit, mungkin itu rezekinya gitu. Ya.
masa iya ditukar nanti simbangnya harus ganti segala macam. Kita mudahkan urusan orang. Ya, maka sifat memudahkan itu yang akan membawa nanti Allah untuk memudahkan urusan kita juga gitu. Ya, bukan cuma orang yang kesulitan, kita juga pasti punya kesulitan itu gitu. Kalau akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, ya, atau di hari kiamat. Apa hari kiamat? Yaumul Qiyamah itu hari berdiri artinya, Pak. Ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika semua orang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga yaqum, qiyam, ditegakkan hukum nanti di akhirat nanti. Ya, maka sifat kita di dunia akan Allah lihat gitu, akan Allah nilai gitu. Oh, ini suka meringankan beban orang di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Orang yang kerja di instansi, ya, kalau bisa memudahkan urusan orang jangan dipersulit. Kadang-kadang di kita kan administratif itu ribet gitu. Ya, mau bayar pajak aja mundar-mandir. Pajak kendaraan kita mau bayar dipersulit gitu. Datang ke dia, Pak, ke loket ini, Pak, ke loket ini. Silakan isi itu apa? Seberapa lembar gitu. Ya, kalau bisa memudahkan urusan orang, maka pilih kita untuk memudahkan urusannya. Ya, kalau bisa kita membantu meringankan beban orang, maka ringankan beban orang tadi. Ya, tentunya bukan dengan asal-asalan gitu. Ya, contoh orang nanya ke kita, "Dek, kalau nggak bisa berdiri sholat gimana?" "Nggak bisa, Pak. Pokoknya kudu berdiri sholat." "Beda, saya sakit ini, ke masjid juga pakai kursi roda." "Pokoknya nggak sah." Itu kan menyulitkan, padahal Islam kan memudahkan. Ya, ya, kita katakan bahwa Islam itu memudahkan. Kalau tidak mampu, ya ada mulistitoah, bisa dengan cara yang lain, bisa duduk, bisa bahkan sholat sambil berbaring gitu. Tapi tentunya dengan ilmu. Ya, kalau orang ke masjidnya, ini mohon maaf ya, kadang-kadang di masjid juga kan ada yang datang ke masjidnya jalan kaki, tapi sholatnya sambil duduk. Nah, seharusnya kalau sholat fardu itu kan berdiri ya, wajibnya berdiri, dia rukun berdiri dalam sholat fardu itu. Kalau dia tidak mampu baru boleh duduk. Tapi kalau dia mampu berdiri maka berdiri dulu, nanti pas ruku sujud baru dia duduk gitu. Ya, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, shollu qa'iman, atau sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri dan sholat fardu. Kalau tidak mampu, nah, ilam tastati, kalau tidak mampu barulah duduk. Jadi kalau tidak mampu berdiri baru duduk. Ya, terkadang kan ke masjidnya jalan, nenteng kursi, tapi langsung duduk. Nah, ini khawatir meninggalkan rukun sholat. Ya, maka dilihat uzurnya seperti apa. Artinya memudahkan urusan orang juga, nggak sembarangan gitu, nggak segawayah gitu. Ya, tuh saya teh nggak bisa sholat. Oh, wios terkedah Bu, sholat mah. Allah mau memudahkan. Tapi teh sakit, nggak bisa puasa, sakit naon Bu? Iya, orang baik. Wios Bu, sakit mah Allah mau hese-hese. Terkedah saum, kewe di kodok, nontos orang baik. Ya nggak bisa gitu. Harus dengan ilmu juga gitu. Ya, memudahkan urusan orang itu. Nah, sebagian ulama berpendapat, Bapak Ibu sekalian, memudahkan urusan orang, yasar ala muksirin, itu maknanya adalah memberikan keringanan bagi orang yang kesulitan bayar hutang. Jadi orang yang punya piutang ke kita, kalau jatuh tempo sementara dia dalam kesulitan, maka kita wajib memberikan keringanan berupa tenggat waktu. Bagaimana surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Maisarah itu mudah. Kalau orangnya dzu usrah, memiliki kesulitan untuk membayar hutang, maka tunggu sampai dia mudah membayar. Kita kasih tenggat waktu. Ya. Kita lihat orangnya zahirnya baik, bukan orang yang suka nipu, orang yang juga nggak kabur, pas ditagih juga nggak marah-marah minta maaf gitu. Ya, lain halnya kalau pas ditagih teh galak gitu. Ya, begitu mah boleh ditagih. Boleh kita nggak memberikan uzur. Ya, apalagi kalau ditagih bilangnya nggak punya duit, tapi statusnya jalan-jalan ke Bali misalnya. Ayo hutang 1 juta, bilangnya nggak punya duit buat bayar gitu. Ya, kita boleh menagih seperti itu.
Ya, bilang nggak punya duit, statusnya makan di restoran gitu. Itu boleh kita menagih hak kita. Tapi kalau orangnya benar-benar kesulitan, maka wajib kita memberikan tenggat waktu. Ya, bahkan baik kalau kita melunaskan, ya, mengikhlaskan hutang kita itu, menjadikan sedekah gitu. Tapi tidak wajib ya. Kalau mengikhlaskan hutang itu tidak wajib. Tapi kalau memberi keringanan itu wajib. Ya, dengan batasan waktu tertentu. Yang dikembalikan kepada kewajaran saja. Ya. Kalau misalkan hutangnya sedikit, ya kita kasih waktu berapa hari, 500.000 kan, berapa hari, kalau bisa minggu depan, tidak masalah. Kalau hutangnya 1 miliar, ya jangan dikasih tengah waktu cuma sehari gitu. Ya logika saja gitu. Artinya kan tidak disebutkan tengah waktunya itu berapa lama. Nah intinya, mari kita bermuamalah dan memiliki sifat untuk memudahkan urusan orang lain. Ya, dan membantu orang lain yang memiliki kesulitan gitu. Kemudian yang kedua, menutup aib seorang mukmin. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, aib itu apa sih? Aib itu celah seseorang. Ketika orang mengerjakan kesalahan dan orang itu bakal malu kalau kesalahan itu diketahui oleh orang lain, itu namanya aib. Ya, dan aib ini nanti ada dua. Ada aib yang bersifat harus ditutup. Contohnya gimana? Aib pribadi yang nggak ada urusan dengan orang lain. Misalkan ada seorang muslim, dia zahirnya juga baik, tapi ternyata dia punya aib. Aibnya misalkan, mohon maaf, badannya agak bau misalkan. Kita nggak usah di-share gitu, aib. Kita nggak usah sebarkan. Atau dia punya masa lalu dan sudah ditutupi, sudah bertobat. Masa lalunya buruk, dia pernah berzina, dia pernah mabuk, dia pernah judi misalkan, dan kita tahu karena dia teman lama kita. Suatu saat dia jadi jamaah masjid bareng sama kita, ya, bahkan misalkan suka ngisi kultum misal. Nah, kita nggak boleh sebarkan aibnya. Kalau dia sudah zahirnya sudah bertobat, kita wajib menutup aib. Dan dengan kita menutup aib mereka, maka Allah akan menutup aib kita, yang juga pasti kita miliki. Karena nggak semua orang atau nggak ada orang yang terbebas dari aib gitu. Ya, kita ini kalau aib ada baunya gitu ya, kalau dosa ada baunya, ya pasti orang nggak mau dekat-dekat kita. Ya, kenapa? Karena kita pasti punya dosa, kita pasti punya kesalahan gitu. Ya. Nah, sementara ada juga aib orang yang boleh dibuka. Ya, misalkan orangnya suka mencuri misalkan. Ya, ke rumah kita tahu dia suka mencuri, maka ketika orang itu datang ke rumah saudara kita dan kita sampaikan bahwa dia tidak amanah, dia suka mencuri, maka boleh, ya, bahkan disunahkan, bahkan harus gitu. Bagaimana Imam Nawawi itu punya bab mayubahu minal ghibah di Riyadhus Shalihin, ghibah yang dibolehkan gitu. Kalau ada unsur kecurigaan, atau orang suka pinjam uang nggak dibayar gitu. Nah, kita sebarkan kekurangan orang ini dalam hal itu boleh. Ya, cukup dalam hal itu saja gitu. Gak usah ditambah-tambahin. Nah, ibu punya kenalan misalkan, pinjam 500.000 nggak pernah ada kabar, ditagih juga nggak ada gitu. Suatu saat orang itu pinjam ke saudara kita dan kita tahu bahwa kita itu boleh sampaikan, bahkan disunahkan menyampaikan. Itu kan termasuk nusha. Ya, sifat nasih likulli muslim, sifat nasihat, menginginkan kebaikan bagi setiap muslim. Itu sampaikan orang itu tidak amanah dalam masalah hutang, supaya dia juga nggak kena keburukan dari orang tersebut gitu. Ya, tapi kalau orangnya ya yang tadi aibnya pribadi nggak ada urusan sama orang, maka ditutup ya. Dan diantara bentuk ya menutup aib adalah meninggalkan ghibah ya. Ini karena ghibah itu membuka aib orang ya. Meskipun ya ghibah kadang-kadang Pak ya, ghibah itu dosa yang apa ya, nyaman gitu. Yang orang itu betah kalau ghibah itu. Bisa 1 jam, 2 jam ngomongin orang itu nggak beres. Kalau pengajian kayak gini sejam tuh udah kerasa 3 jam setengah ya. Tapi kalau ghibah 3 jam setengah asal 10 menit gitu. Saya koreksikan gitu. Kayak di TV juga banyak acara ghibah, darah resepen ya. Acara ghibah, insert
ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam, ada yang sahur, ada yang duha gitu. Ada batur rasa nonton gibah mah gitu. Ya, mengkonsumsi aib orang gitu. Ya padahal orang yang terbiasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sini, wa man tattaba'allah ya tattaba'allahu auratahu ya. Fa innahu man ittaba'a auratihim tattaba'allahu auratahu. Barang siapa yang terbiasa mengorek aib seorang muslim, maka Allah juga akan mengorek aibnya, dan Allah akan membuka aibnya walaupun dia menyembunyikan dengan rapat di rumahnya begitu. Ya, jadi balasannya sesuai dengan diri samanya. Orang yang terbiasa menggunjing orang, ya, kayak kita lihat Bu, orang yang ngegibah orang, misalkan si A datang ke kita ngajakin kita gibah tentang si B. Nah itu suatu saat nanti si A ini juga bakal ngegibah kita dengan si B, ngegibahin kita gitu. Ya, kita jangan GR kalau ada orang ngegibah datang ke kita ngajak gibah orang. Oh, kita sangka orang ini teman kita karena suka barang ngegibah gitu. Dan suatu saat nanti bakal terbalik. Orang itu ngegibahin kita dengan si B ini, yang kalian gibahin ini gitu, yang kita gibahin itu. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya gitu. Ya, tapi kalau kita terbiasa nutup aib orang, ya kita tutup kesalahan orang, kita nggak tertarik ya dengan kesalahan orang, nggak ada urusannya dengan kita, ya maka Allah juga akan menutup aib kita. Ya, kadang-kadang ini kan berawal daripada sikap kepo yang nggak penting gitu sebetulnya. Ya, kita punya banyak waktu luang, aktivitas sedikit gitu, dan rasa ingin tahu yang besar, jadi sering terpancing untuk ngegibah. Sampai urusan yang nggak ada urusannya dengan kita pun yang kita bisa diskusikan berjam-jam gitu. Ya, ada tetangga yang rumahnya mau dijual, ibu datang ke suami, Pak, rumah sebelah mau dijual. Bapak teh, oh iya, udah gitu, udah kita mah nggak punya duit, udahlah. Tapi Pak, ini mah Bapak tahu tuh kenapa dijual? Eta teh di kantorna kapanggi korupsi, istrina oge enta cerai, enta budak-budak. Daripada diawali oleh rumah yang mau dijual, itu informasi pertamanya. Tapi ternyata ada informasi-informasi susulan yang tidak penting. Nah, itu kan sering terpancing gitu. Harus sering saling mengingatkan. Karena kan, kenapa harus saling mengingatkan? Karena dosa membuka aib itu dosa berjamaah. Gak mungkin dilakukan seseorang, gak mungkin. Kita buka aib orang, kita seseorangan, gak mungkin. Kan membuka aib seseorang itu dengan menceritakan kepada orang lain gitu. Maka kalau ada orang yang datang ke kita membuka aib seseorang, bukannya harus ikutan gitu, tapi kita harus nasihati gitu. Ya, karena kan gibah itu Bu, kalaupun kita cuma dengar hukumnya sama gitu. Ya, ada si A dengan si B ngagibah tentang si C, kita cuma dengerin aja, pedawe bareng nongkrong di tukang sayur gitu. Ya, kita mah nggak tertarik sih sambil milihan sayur, tapi sambil milihan sayur sambil didengarkan gitu ya. Oh gitu, oh gitu. Masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kita itu sama dengan orang itu gitu. Gimana supaya nggak sama? Ya kita harus ngebantah. Bu-ibu atau benih eta urusan batur terus atos gitu. Bukannya di kupingkan oh gitu. Pas balik ke rumah teh punya info baru buat ceritain. Jadi kan maksudnya dosa berjamaah gitu. Kayak kalau ada terjadi di hadapan kita, tugas kita supaya kita nggak terbawa dengan dosanya adalah mengingatkan orang yang ngajak kita gitu, ngajak kita ngibah, ngajak buka aib orang lain gitu. Ya. Kemudian menuntut ilmu syar'i, ya siapa yang menempuh satu jalan, ya menempuh satu jalan di sini bisa berjalan kaki, bagaimana para ulama menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu satu hadis, seperti yang Bukhari bisa menempuh waktu 2 bulan Pak, satu hadis itu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Nah, bisa juga menempuh jalan itu, maksudnya melakukan hal-hal yang bisa dia mendapatkan ilmu dari situ. Bisa membaca buku, bisa datang ke kajian, ya mencatat dan sebagainya gitu. Atau misalkan di rumah sekedar hanya buka YouTube, cari ustadz, dengarkan ceramahnya, itu juga salah katorikon.
Ya, maka semakin panjang, semakin keras usaha kita menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Gitu. Kenapa? Para ulama mengatakan maksudnya adalah dua. Pertama, saking besarnya pahala menuntut ilmu, maka pahala tersebut akan membawanya ke surga. Yang kedua, penafsirannya adalah karena ke surga butuh ilmu dan akan sulit menuju surga kecuali dengan ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Gitu. Penafsirannya. Sedangkan di sini, ya, yaltamisu fihi ilman. Ya, yaltamisu, Pak, sebutkan yaltamisu adalah merendahkan diri pada ilmu atau menyentuh dengan ringan, artinya yaltamisu itu. Jadi bukan menggenggam, tapi yaltamisu. Artinya apa? Ketika menuntut ilmu, walaupun hanya sedikit, walaupun di majelis ilmu hanya kita duduk hadir, setidaknya kalau kita punya jiwa merendahkan diri di hadapan ilmu, tawadhu di hadapan ilmu, maka itulah yang Allah akan mudahkan jalan ke surga. Makanya kita di hadapan ilmu itu nggak bisa sombong, bukan di hadapan ustadznya ya, di hadapan ulamanya, bukan, di hadapan ilmunya. Ya, sampai disebutkan Imam Malik ya kalau tidak salah, ketika mendengarkan hadis, Pak, ya, setiap mendengarkan hadis seolah beliau itu baru pertama mendengar hadis tersebut. Jadi antusias gitu. Oh iya ya hadisnya teh misalkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yasaw, gitu dijelaskan, tertarik. Padahal Imam Malik itu sudah dengar hadis itu sejak sebelum balik, sejak kecil gitu. Jadi kalau orang itu kumaha Pak? Datang ada tabligh akbar, dari awal sampai akhir diceritakan teh hadis-hadis ayat-ayat yang kita udah pernah dengar gitu. Kadang-kadang kan timbul kesombongan ya. Tadeuy saya Ustaz mah. Ki atuh nu anyar gitu. Da mana aya Pak hadis nu anyar, ayat Quran nu anyar enggak ada Pak. Da ayat Quran udah selesai gitu, hadis udah selesai. Mau ayat nu anyar terus jadi orang menyensan sendiri gitu. Kita yang bikin sendiri gitu. Jadi nggak akan ada yang baru. Tapi Imam Malik itu dengar hadis, Masya Allah gitu ya, oh gitu ya. Muridnya nanya gitu, emang baru dengar? Enggak juga sih, udah dari dulu. Terus kenapa seperti itu? Karena ya altamis. Kalau ada ilmu ya kita merendahkan diri di hadapan ilmu gitu. Ya. Jadi orang yang sombong di hadapan ilmu ya dia tidak akan dapat ilmu. Tapi orang yang merendahkan diri maka ilmu itu akan masuk. Ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Kalau kita berdiri di hadapan ilmu sombong, maka ilmu itu nggak akan naik ke kita gitu. Ya. Kemudian contohnya, ya, bahwa ketika duduk di majelis ilmu, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita cuma singgah sebentar, maka kita tetap dapat keutamaan. Tentunya beda orang yang mujahadah dengan orang yang singgah. Tapi di hadapan Allah, ya, semua tetap dapat rahmatnya Allah sesuai dengan tentunya jeripayah masing-masing. Ada hadis seperti ini, innallaha inna lillahi sayyaratun minal malaikat yatlubuna hilaqal dzikr. Ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang di dunia ini kerjanya keliling, Bu. Sayyarah itu kalau bahasa kita sekarang mobil, artinya yang suka keliling. Malaikat itu keliling-keliling di dunia. Nyari apa? Hilaqal dzikri. Nyari majelis zikir, majelis ilmu gitu. Ya. Sampai ketika mereka menemukan majelis ilmu, mereka singgah di sana. Mereka mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu. Kemudian lapor ke Allah. Fayaqulun, ya, malaikat mengatakan, Rabbana atayna ala ibadin min ibadika yu'azzimunaka, ya, al-ala yu'azzimuna ala aka, ya, wa yatluna kitabaka yusalluna ala nabiyyika wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahu. Mereka itu mengagungkanmu, mengingat nikmatmu, membaca kitabmu, ya, dan bersolawat kepada nabimu ya Allah. Dan juga mereka mencari kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Kata Allah, wasuhum birahmati, liputi mereka dengan rahmatku. Perintah langsung dari Allah. Orang yang duduk di majelis ilmu silakan liputi dengan rahmatku, turunkan rahmatku untuk mereka. Malaikat lapor lagi, ya Allah, inna fihim fulanan al-khatta. Tapi Allah, masalahnya di majelis ilmu itu ada satu orang yang banyak banget dosanya gitu. Khoto itu ahli maksiat gitu, ahli bikin dosa gitu. Ya, kata Allah, kata malaikat, khoto
ada kesalahan yang sering mereka perbuat gitu. Ya orang ini sudah banyak dosanya, ikut-ikutan duduk di majelis ilmu gitu. Kemudian innama i'tanaqahum i'tinapan, dan mereka datang ke majelis ilmu itu nggak sengaja gitu, cuman mampir doang gitu, nggak serius-serius amat gitu. Tapi kata Allah, qasuhum birahmati, ya tetap mereka diputi dengan rahmatku. Jadi nggak ada ruginya Pak duduk di majelis ilmu itu. Yang serius dapat rahmat Allah, ya sesuai dengan mujahadahnya gitu. Yang cuma mampir, yang ala kadarnya, kadang nudutan gitu, tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi biarin aja, kalau nudutan nggak masalah Pak. Ya, daripada nudutan di rumah, mending di masjid kan. Di masjid nudutan, di rumah juga nudutan. Di masjid mantung kayak bisa sholat sunnah gitu kalau udah bangun gitu. Tetap dapat rahmat Allah. Itu luar biasanya majelis ilmu. Jadi gak ada yang rugi orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, dan yang terakhir kata Nabi SAW, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Barang siapa yang tertinggal amalnya, maka nasabnya tidak akan meninggikannya atau menolongnya. Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti Allah tidak akan perhitungkan kita lahir dari rahim siapa. Ya, kita lahir dari orang tua seperti apa. Allah tidak akan lihat. Ini gambaran umum ya. Karena nanti ada pengecualian. Ada orang tua yang dapat syafaat dari anaknya, ada. Ceritakan dalam hadis itu Pak, ada orang tua yang hampir masuk neraka, bahkan sudah di neraka. Anaknya masuk surga karena kesolehannya. Anaknya ini minta ke Allah. Nah, prinsipnya permintaan ahli surga itu semuanya bakal Allah berikan, Allah kabulkan. Anaknya ingat ke orang tuanya. Ya Allah, saya pengen ketemu sama orang tua saya, tapi kan di neraka gitu ya masalahnya. Nah, tapi kan dia ahli surga, harus dipenuhi dong gitu. Akhirnya orang tuanya dibawa dari neraka ke surga, dimasukkan ke surga. Cuma ada perbedaan nanti. Bedanya apa? Kalau orang tuanya masuk ke surga anaknya ini, maka kedudukannya sebagai tamu Pak. Kedudukannya itu tidak sama dengan anaknya yang menjadi ahli surga beneran. Maka nanti ketika anaknya ini nyuruh ke bidadari di surga, ke pembantu di surga, tolong misalkan ambilin lontong sayur pakai gepuk misalkan. Ya, jangan lupa teh tawarnya, jangan dibayangin Pak. Datang tuh malaikat bawa lontong sayur pakai gepuk sama teh tawar. Nanya lagi malaikat, misal tehnya mau ditambah es nggak? Nggak usah aja. Jadi pakai kecap nggak? Nanya lagi, itu kudu sambelan tong, sambelan sakit, sambelan. Gitu. Nah, tapi kalau orang tuanya yang minta, nggak akan didengar. Jadi orang tuanya minta ke pembantu di surga, saya juga mau dong satu. Siapa kamu? Cina gitu. Cuman mau nurut perintah anaknya yang ahli surga. Ya ibu nanti kalau jadi seperti itu, orang tua harus bilang ke anaknya, kesini nanti jangan mama hiji. Baru nanti malaikatnya nurut gitu. Jadi tetap beda Pak nanti orang yang dapat syafaat. Jadi ada orang-orang yang dapat syafaat karena pihak yang lain ada. Tapi pada dasarnya amalan itu yang dilihat amalan masing-masing. Jadi jangan dari dunia ini udah ngandelin syafaat, gak boleh gitu. Ibu mah pokoknya tak mau rajin ke masjid, mau rajin puasa, pokoknya mah anak gue sing soleh gitu. Nah nanti di akhirat nanti belum tentu anak kita tuh ingat ke kita, belum tentu Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Kalau sangkakala ditiupkan, maka di hari itu tidak ada nasab di antara mereka dan mereka tidak akan saling bertegur sapa. Gitu. Pada prinsipnya nggak akan ingat gitu, ya. Kecuali kalau Allah memberikan taufik, ya, anaknya untuk ingat ke orang tuanya, nanti bisa. Cuma jangan diniatkan dari sekarang gitu. Karena budak gue sing soleh, orang mah kudu misalnya. Sebetulnya diingat Pak, engke ingat ya Kak Bapak, engke ingat ya. Belum tentu di akhirat, ya. Konsep dasar adalah mengandalkan amalan diri sendiri dulu gitu. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan ini, siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak akan menolongnya gitu.
Maka di hadapan syariat maka nggak ada ini keturunan siapa, ini keturunan Nabi sekalipun, nggak ada keistimewaan itu. Ya maksudnya kalau bikin maksiat ya tetap dihitung dosa gitu. Ya kalau dia berbuat taat ya tetap dihitung pahala sama. Ya syariat itu adil gitu. Ya maka jangan ada yang percaya kalau misalkan keturunan Nabi mengaku nanti bisa ngasih syafaat gitu. Kadang-kadang orang tuh aneh gitu. Ya pokoknya nanti kalau ada yang mati ditulis di jidatnya keturunan Habib ini. Kayak cina malaikat mau nanya gitu. Itu naudzubillah ya. Di akhirat nanti orang ya, Maliki Yaumiddin Allah sebutkan itu. Allah itu pemilik hari akhir, pemilik hari pembalasan. Artinya manusia itu nggak ada yang bisa berkutik nanti di akhirat gitu. Ngomong aja nggak mungkin, sepatah kata pun nggak bisa. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu pun hanya bisik-bisik di hadapan Allah. La tasma'u illa hamsa. Tidak ada bisik, tidak ada kata-kata kecuali hanya pelan-pelan bisik. Orang nggak ada yang berani bicara nanti di akhirat. Ya, nggak ada di akhirat yang bisa menolong kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan tidak bisa dipastikan itu pun gitu. Ya, kayak aneh kalau misalkan mengaku si fulan bisa memadamkan api neraka, itu ada sampai ngaku gitu Pak. Oh, Habib ini mah karomahnya bisa madamin api neraka, nauzubillah. Api neraka gitu loh ya. Ini dia mana kompor gitu tinggal nyetrekan gitu marane. Ya, api neraka itu dipanaskan sekian puluh ribu tahun Pak sampai warnanya berubah gitu. Ya, dari merah sekian puluh ribu tahun, saking panasnya berubah menjadi putih, berubah lagi menjadi hitam gitu. Ya. Artinya di akhirat nanti ya orang itu akan mengandalkan amalannya sendiri begitu. Ya, syafaat itu kasus-kasus yang memang Allah izinkan gitu. Ya, sementara pada dasarnya orang akan mengamalkan amalan sendiri, mengandalkan amalan yang pernah dia perbuat di dunia. Nabi SAW terakhir menyampaikan, ya ma'syar Quraisy, wahai Quraisy, ya ataupun yang demikian, istaru anfusahum minallah, ya berilah diri kalian dari Allah, tebuslah diri kalian dari Allah. Saya dengan beramal gitu, tebus diri kalian dari Allah dengan amal soleh gitu. La ugni ankum minallahi syai'an, kata Nabi SAW, aku tidak akan menolong kalian sedikit pun dari Allah. Itu Rasulullah gitu. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf, ya, wahai Bani Abdul Muttalib, ya, aku tidak akan bisa menolong kalian, kata Nabi SAW dari Allah. Bahkan Nabi mengatakan kepada putrinya, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, salini ma syi'ti, mintalah apa yang kamu inginkan dari ayahmu ini. Tetapi apalah ugni angki minallahi syai'an, tapi di hadapan Allah aku tidak akan bisa menolongmu. Itu Nabi SAW. Yang pintu surga nggak akan dibukakan kecuali atas, ya kecuali Nabi yang buka duluan gitu. Jadi masih berkata seperti itu kepada putrinya. Apalagi keturunan kesekian ratus. Ini Fatimah itu putri kesayangannya Rasulullah, Bu. Ya, putri kesayangan kecintaannya Nabi SAW. Nabi sampai berkata seperti itu. Selamatkan diri kamu dari Allah dengan apa? Dengan amalan kamu sendiri gitu. Ya, jangan mengandalkan ayahmu. Ya, masih di dunia tuh ya. Di dunia kan bisa mengandalkan orang dalam. Ya, pasal aja bisa dirubah gitu ya. Kalau punya kenalan di dalam gitu. Di akhirat mah nggak ada yang bisa merubah pasal. Ya, nggak ada yang bisa merubah di Mahkamah Konstitusi. Ya, karena di akhirat nanti semua atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kealfaannya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sudah tutup. Oh enggak. Oh enggak Ibu. Mengenai tadi juga ya Pak. Gibah. Ada seseorang yang dikasih, tapi dia tidak pindah ke tetangganya. Kebetulan istrinya itu curhat ke saya. Terus waktu apa namanya, saya kasih tahu ke tetangganya bahwa itu udah nikah. Jadi tetangganya nggak tahu kalau dia itu juga udah nikah. Apakah itu termasuk bisa? Masalah pernikahan itu menarik ya.
Jadi ada orang yang nikah siri, ibu tahu bahwa dia sudah nikah, Iya. sementara orang lain belum tahu. Iya. Orang lain ini nyangkanya dia otomatis berzina begitu ya. Iya. Takutnya jadi fitnah. Oh ya itu makanya itu kesalahan nikah siri itu gitu. Makanya nikah siri dalam Islam itu nggak boleh, Pak. Apa artinya nikah siri? Itu ada dua terminologi, Bu. Kalau nikah siri di dalam konteks bernegara, artinya nikahnya sah tapi nggak dicatat di KUA, itu nikah siri. Itu boleh, nggak apa-apa. Cuman dia nggak resmi aja. Nanti mungkin yang perempuan agak susah nanti kalau mau nuntut gitu. Tapi sah nikahnya secara hukum agama itu sah. Jadi asal sah secara agama, tetangganya tahu, semuanya tahu, saudaranya tahu, ada walinya, semua rukun nikah dipenuhi. Cuman nggak dicatat doang di KUA, itu sah. Tapi kalau nikah siri dalam versi Islam maksudnya adalah dia nikah tanpa orang lain tahu. Ya, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena bisa dituduh berzina gitu. Jadi nikah siri di dalam konteks terminologi Islam sebetulnya tidak dibolehkan. Gitu. Nah, maka kalau ada yang terjadi seperti itu, kita boleh sampaikan ke orang yang tidak tahu bahwa mereka sudah menikah. Ya, bahkan ada keharusan. Harusnya sih orangnya yang bilang sebetulnya, karena kan dia bisa buruk namanya gitu. Ya, jadi kita itu selain nggak boleh menggunjing orang, Pak, kita juga jangan menjadikan diri kita bahan gunjingan orang gitu. Ya, kalau menggunjing orang nggak boleh, maka memancing orang untuk menggunjing kita juga nggak boleh sama gitu. Ya, sengaja misalkan bapak teh ke rumah malam-malam bawa perempuan. Ya, cuma biar dilihat tetangga di klaksonan gitu. Biar curiga tetangga sih. Padahal mah misalkan eta alo misalkan. Bubu, nah ngagibah lah tetangga teh. Itu nomorah misalkan. Padahal itu sepupu misalkan. Nah itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh memancing orang untuk seuzon ke kita. Ya contohnya itu, sudah nikah tapi nggak bilang-bilang gitu. Ya, seharusnya dia sampaikan ke publik bahwa dia sudah menikah, untuk mencegah orang lain menggibah gitu. Ya. Allah akan bisa. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Mungkin kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.